bahwa presiden kita itu bodoh. Mulai sekarang harus membuka telinga dan hatinya, termasuk matanya. Jadi jangan jadi presiden yang sukmun bumun umin faum layar jiun, yang buta tuli bisu dan tidak akan kembali gitu. Kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden itu setelah melalui perjalanan politik. Kita menyebut dengan mengutip Tempo, mereka adalah anak haram konstitusi. Dari itu, kita layak untuk melihat seluruh apa yang dilakukan hari ini dengan mata waspada, dengan mata curiga, karena sejak awal dia tidak layak kita percaya. Di saat yang bersamaan, kita juga tahu bahwa ada mobilisasi finansial yang luar biasa untuk memenangkan orang ini ketika 2024. Salah satu elit partai yang cukup besar mengatakan bahwa perputaran uang di 2024 yang digunakan untuk memenangkan kompetisi politik itu sampai 1.000 triliun. Maka hampir mustahil apa yang dilakukan sekarang tidak ada kaitannya dengan mengembalikan modal politik dan menyiapkan modal politik untuk yang berikutnya. Nah, kita lihat MBG dengan kecurigaan dan frame yang seperti itu. Maka kita cek apakah MBG itu sesuai dengan premisnya sejak awal. Bahwa MBG diadakan untuk mengentaskan stunting. Stunting kita itu angkanya 19%. Kalau ini untuk mengentaskan stunting, maka mestinya bukan 100% anak Indonesia. Tapi 19% yang stunting itu. Atau kalau pakai data kemiskinan, maka kemiskinan kita itu angkanya 9,25%. Jadi, tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan bahwa 100% anak-anak Indonesia harus mendapatkan MBG. Apalagi, kalau berdasarkan usia pertumbuhan kembang anak, ini sudah terlalu terlambat. Karena untuk mengentaskan stunting, anak itu hanya bisa diintervensi ketika usianya sebelum 5 tahun. Dan ketika masih di rahim ibunya. Nah, maka dari situ saja kita sudah bisa menduga dengan frame bahwa ini urusannya adalah mengembalikan modal politik. Nah, kita cek ICW yang melaporkan pada akhir tahun 2025 lalu, yang merilis laporan bahwa 28% SPPG yang berdiri, SPPG itu adalah dapur-dapur untuk mengelola MPG, itu terafiliasi dengan partai politik. Dan dari 28% yang terafiliasi oleh partai politik, yang paling tinggi afiliasinya adalah partainya Pak Prabowo, Partai Gerindra. Kedua, Partai PAN. Nah, mustahil kita tidak bisa mengaitkan antara ketidakjelasan antara kelurusan premis bahwa ini untuk stunting dengan yang terjadi. Karena sesederhana kalau memang untuk stunting, harusnya tidak 82 juta anak Indonesia. Tetapi justru sebagian saja yang memang membutuhkan dan dengan usia yang memang bisa diintervensi. Nah, tata kelola inilah yang membuat kita harus curiga bahwa MBG ini jangan-jangan bukan makan bergizi gratis. Karena bergizi saja tidak. Kita bisa cek kok. Apakah gorengan itu bergizi atau tidak? Apakah agar-agar itu bergizi atau tidak? Apakah makanan yang melalui proses pemanasan dengan suhu yang tinggi itu bergizi atau tidak? Bergizi saja tidak, apalagi gratis. Menurut saya kata gratis itu adalah clickbait yang sengaja diberikan oleh pemerintah untuk menipu rakyat supaya rakyat lupa pada haknya. Bahwa sebenarnya ada konsep redistribusi pajak, bahwa kita itu membayar pajak untuk mendapatkan sesuatu. Hari ini oleh pemerintah sesuatu itu bernama MBG. Maka selainnya sebuah konsep redistribusi pajak, maka ini nggak perlu kata gratis. Sebut saja makan bergizi. Baru situ saja kita bisa curiga. Dan kalau kita lihat dalam tata kelola sumber keuangannya, MBG ini kan merampas anggaran pendidikan. Jadi ada ambisi yang luar biasa sampai harus merampas anggaran pendidikan. Dari 769 triliun anggaran pendidikan, 223 triliunnya dirampas untuk MBG. Dan ini menurut saya tidak bisa dibenarkan. Orang boleh ngomong bahwa MBG ini kan persoalan pendidikan juga. Loh, jangankan
MPG, guru honorer juga persoalan pendidikan. Akses pendidikan tinggi yang minim itu juga persoalan pendidikan yang menurut saya lebih prioritas ketimbang gizi anak Indonesia yang di luar daripada 19% yang stunting atau 9% yang miskin. Kalau kita ngomong soal kesempatan pendidikan tinggi dengan 223 triliun, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh orang yang hari ini kuliah, mau dia di PTKIN, PTS maupun PTN. Sisanya masih 40 triliun. Itu kalau gaji guru kita, 2 juta guru yang belum sejahtera, itu bisa digaji 5 juta per bulan, kalau tidak keliru. Sumber keuangan yang dipaksakan inilah yang menurut saya jadi concern penting untuk kita mahasiswa. Karena mahasiswa menurut saya paling dekat dengan isu pendidikan, apalagi biaya pendidikan tinggi sekarang semakin mahal. Biaya kehidupan sebagai seorang rantauan juga semakin mahal. Maka hak kita adalah untuk memastikan anggaran pendidikan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 31 yang mengatakan bahwa seminim-minimnya anggaran pendidikan itu dialokasikan 20% dari APBN. Maka sampai sekarang kita tahu Presiden Prabowo telah melanggar Undang-Undang Dasar. Dan yang berbahaya adalah karena beliau telah melanggar Undang-Undang Dasar, maka sebenarnya diam-diam beliau membuka jalan bagi pemakzulan. Pertama begini, menurut saya diskusi dengan pembuat kebijakan itu nggak penting, nggak perlu. Karena dalam banyak hal itu hanya akan jadi formalitas. 17+8 misalnya, setelah 10+3 orang meninggal, setelah ribuan orang luka-luka, 17+8 nggak jadi apa-apa. Jadi mau diskusi apa lagi? Pemerintah kalau mau tahu apa yang diinginkan rakyat, mereka cukup punya teknologi kok untuk tahu bahwa rakyat itu inginnya apa. Nggak usah dominasi algoritma saja, rakyat akan kelihatan dengan sendiri apa yang dia mau. Nah, tapi saya akan tetap jawab bahwa kita tuh nggak pernah menolak MBG, karena persoalan stunting memang penting. Angka stunting kita itu termasuk tinggi di level dunia, karena 19%. Tapi kan yang stunting hanya 19%. Kenapa 100% yang diintervensi? Apalagi intervensinya udah telat. SMP, SMA, baru dikasih MBG. Lah, saya bercanda begini. Anak-anak SMA itu kan lebih suka samsu ketimbang susu. Ya, yang kita inginkan adalah MPG itu harus memiliki evaluasi bermakna yang kemudian memungkinkan melalui evaluasi bermakna itu pendidikan menjadi prioritas. Evaluasi bermakna dalam konteks MPG itu jelas persoalannya dua yang paling utama. Persoalan tata kelola yang meminimalisir bahkan menghindarkan adanya keracunan. Karena sampai sekarang sudah 28.000 lebih anak keracunan MPG. Sekaligus akuntabilitasnya, bahwa jangan sampai MPG ini jadi ajang bancaan bagi mereka yang sebelumnya memenangkan Presiden Prabowo dan Gibran. Dari situ kita berharap pendidikan jadi prioritas. Yang paling mudah adalah kita bicara soal persoalan pendidikan yang paling dasar apa. Menurut saya kan persoalan pendidikan itu 3. Kesejahteraan pendidik, guru, kemudian minimnya akses pendidikan. Karena kalau kita lihat pendidikan kita dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, itu kan semakin ke atas semakin menyempit. Sekolah dasar itu sekitar partisipasi 98%. SMP 96%, 94%. Kalau sudah SMA 70-an% kalau tidak itu. Tapi kalau udah pendidikan tinggi, hanya 15%. Ini kan ketimpangannya luar biasa. Dari 70-an jadi 15%. Nah, orang hari ini tidak kuliah, bukan karena nggak pinter, bukan karena malas, tapi karena nggak punya uang. Itu masalah kita yang kedua. Bahwa ada minimnya akses pendidikan. Yang ketiga, ini masalah laten, yaitu kurikulum pedagogi kita yang tidak berpegang pada nilai-nilai atau filosofi kebangsaan kita. Menurut saya, kurikulum kita itu tidak membuat kita menjadi cerdas, tidak membuat kita menjadi manusia, tapi membuat kita menjadi orang yang patuh, membuat kita menjadi seorang pekerja yang harus nurut sama industri. Jadi kita tidak siapkan untuk menjadi manusia, kita disiapkan untuk menjadi pekerja dari industri yang bernama kapitalisme. Nah, itu 3 masalah kita. Monggo mau diselesaikan yang mana dulu? Menurut saya yang paling urgent sekarang adalah kesejahteraan guru. Karena dengan seluruh persoalan di dalam pendidikan, guru adalah ujung tombak dari pendidikan. Guru adalah mereka yang berhadapan langsung dengan siswa. Sehingga siswa mau menjadi apa? Faktor utamanya adalah guru. Kurikulum penting iya,
tetapi gurulah yang mengartikulasikan kurikulum itu. Akses pendidikan penting ya, itu penting. Tapi ketika sejak dari SD, SMP saja, guru tidak nyaman, guru tidak tenang ketika mengajar, menurut saya mau orang kuliah terlalu banyak pun nggak akan jadi sesuatu yang bermakna. Maka dari itu menurut saya prioritasnya adalah satu, perbaikan mekanisme untuk memungkinkan guru menjadi sejahtera. Yang kedua, perluasan akses pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Karena angka partisipasinya dari SMA ke pendidikan tinggi begitu timpang. Yang ketiga, terakhir, kita perbarui kurikulum pedagogi yang berangkat dari bangsa Indonesia. Kita nggak bicara soal Finlandia, kita nggak bicara Jepang, kita bicara Indonesia. Bagaimana secara tipologi kebangsaan, Indonesia itu harusnya mengelola pendidikannya. Secara formal tidak ada, tapi tentu saya mendengar beberapa bocoran yang menyampaikan bahwa UNICEF sudah membaca dan untuk respon formalnya saya kira terserah UNICEF. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa UNICEF itu kan secara kelembagaan ditopang oleh negara-negara yang beraliansi di PBB dan mereka dapat uang dari situ. Sehingga menurut kami yang paling penting dari persoalan surat ke UNICEF itu bukan kita merengek atau curhat ke UNICEF, tapi bagaimana persoalan tidak diprioritaskannya pendidikan di Indonesia yang berdampak pada kematian Yohanes. Dia bunuh diri karena gagal membeli buku yang seharga 10.000, buku dan pena. Itu tidak hanya menjadi persoalan domestik, tidak hanya menjadi persoalan nasional, tapi menjadi persoalan dunia. Dia harus jadi percakapan publik internasional bahwa ada satu negara yang bisa mengalokasikan 335 triliun per tahun untuk MPD, 16,7 triliun untuk BOP, tapi ditampar oleh fakta dengan satu anak yang bunuh diri gara-gara uang 10.000. Kita dengar respons dari Mensesnek, Menteri HAM, sama sekali tidak menjawab apa-apa. Ketika wartawan menanyakan ke beliau, salah satunya misalnya soal teror yang kami alami, justru mereka mengatakan, ya kritik itu yang sopan lah. Padahal menurut kami, sopan dan tidak sopan itu urusan pengkritik, bukan urusan yang dikritik. Yang dikritik harusnya fokus pada substansi, bukan pada diksi. Maka kita bisa melihat betapa tidak dewasanya pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo dan dari responnya terhadap kritik. Ya menurut saya Presiden Prabowo mulai sekarang harus membuka telinga dan hatinya, termasuk matanya. Jadi jangan jadi presiden yang sukmun bumun umin fahum layar jiun, yang buta, tuli, bisu dan tidak akan kembali gitu. Menurut saya tipologi kepemimpinan kita sekarang seperti itu. Kita tahu bahwa presiden ketika sudah dikritik soal keracunan, jawabnya apa? Bahwa keracunan yang terjadi hanya 0,0006%. Ini kan bukti bahwa beliau adalah orang yang buta pada realitas, tuli pada masukan, dan bisu ketika merespon dengan kebijaksanaan. Nah menurut saya, pertama soal itu, presiden harus mengevaluasi dirinya sendiri. Harus berkaca di kamar tidurnya untuk supaya tahu bahwa dia bukan nabi boy. Dia bukan manusia sempurna. Dia bukan orang yang maksum, bukan yang terjaga oleh Tuhan sehingga memungkinkan selalu diliputi oleh kebenaran. Dia manusia biasa yang kebetulan lahir sebagai anaknya orang kaya, punya uang banyak, bangun partai, terus jadi presiden. Itu persoalan sederhana, ini nggak ada kaitannya soal Ratu Agung, Ratu Adil, Satrio Piningit. Jadi yang pertama, sadarilah Pak Prabowo dengan rendah hati bahwa panjenengan adalah orang yang tidak sempurna. Yang kedua, mulailah perbaiki tata kelola MBG dengan mengalokasikan ulang anggarannya. Jadi jangan ngerampas anggaran pendidikan. Karena ada 2 juta guru yang belum sejahtera, yang sebenarnya marah tapi mengendap karena takut. Ada jutaan mahasiswa yang ketika dia jadi mahasiswa harus sambil part-time, dia harus sambil magang supaya dapat uang, dan tentu ketika melihat uang yang harusnya untuk mereka dipakai untuk makan yang tidak bergizi itu, maka Pak Prabowo sebenarnya menciptakan kemarahan yang luar biasa. Dan saya tidak pengen itu terjadi. Meskipun itu akan menjadi niscaya kalau Pak Prabowo nggak berubah. Pertama, perbaiki sumber keuangannya. Yang kedua, perbaiki tata kelolanya. Putuskan rantai yang memungkinkan MBG ini jadi ladang korupsi. Dengan apa? Seluruh SPPG
Kelolalah melalui skema profesional, melalui open tender. Jangan melalui relasi kuasa dengan partai-partai yang memenangkan presiden. Karena itu yang hari ini terjadi. Kalau kita lihat undang-undang, kan sebenarnya seluruh proyek yang berbasis pada keuangan yang luar biasa fantastis itu harus open tender. Sekarang kita lihat mana open tendernya MBG, SPPG. Gak ada bahkan di level lokal. Semuanya relasi kuasa. Nah, putuskan itu. Alihkan kalau perlu. Kalau memang partai-partai politik itu sudah berinvestasi miliaran, kembalikan itu. Terserah caramu. Karena kamu sendiri yang buat masalah ini. Karena nggak mungkin memasrahkan urusan MBG kepada mereka yang tidak ahli. Nggak ada satupun, saya rasa, ketua partai yang paham soal catering. Serahkan saja ke UMKM. Kemudian setelah itu, pastikan bahwa MBG ini tepat sasaran. Itu bicara soal data stunting dan data kemiskinan. Jangan 100% dikasih MBG. Karena itu akan jadi pemborosan dan penciptaan bukan lapangan pekerjaan, tapi lapangan korupsi. Ya itulah yang saya sebut bahwa presiden kita itu bodoh. Tentu bodoh di sini bukan soal IQ atau fungsi kognitif, tapi dia nggak menghargai ilmu pengetahuan dan nggak tahu soal realitas. Maka sedihlah kita 3,5 tahun lagi kita akan dipimpin oleh presiden yang bodoh. Terima kasih.